tanda tangani ini. Saya akan kirim uang tiap bulan. Ingat, kamu hanya pengganti. Saya mengerti. The wine is poured, the table set, a debt of blood, a silk regret. Oh, the grace of the final breath in the garden of silent death, perfect rhythm, perfect crime, frozen in a moment of time. Ekspresimu ini sangat mirip dengannya. Tiap bulan tambah 100.000 lagi. Benarkah, bos? Jangan tertawa. Jangan tertawa. Sangat mencintai, masih cari pengganti apa lagi? Halo, Nona Wen, Direktur Fu baru turun pesawat, setengah jam lagi sampai rumah. baik, saya tahu. Bukankah Fuzuo baru pulang seminggu lagi? Saya kira dia akan di luar negeri sampai kontrak kita berakhir. Tampaknya pekerjaan saya ini diterima terlalu terburu-buru. Untungnya saya profesional. Selalu siap dengan seragam kerja. Saya adalah pengganti profesional, bisa memerankan berbagai tipe bulan purnama putih. Untuk mereka klien yang mengaku penuh perasaan. Membangun yang paling sempurna, panggung pertunjukan. Tidak sempat lagi. Wen Xiao. Wen Xiao. Wen Xiao. Ajos, selamat datang pulang. CEO yang dingin dan otoriter di depan ini adalah yang akan saya selesaikan kontraknya. Orang terkaya di kota Nanjing, pemimpin keluarga Fuzuo. Selama 3 tahun, uang banyak, kerja sedikit, cukup berkualitas. Selamat atas bulan purnama putihmu. Kembali ke sisimu. Kerja sama yang menyenangkan. Sungguh terima kasih. Direktur Fu besok adalah pernikahan Anda, tapi pengantin wanita, Nona Tang Wan King, masih belum ditemukan. Maaf. Karena dia memilih kabur dari pernikahan, maka saya bebaskan dia. Semoga dia tidak menyesal. Klien baru ini dia. Begini agak mirip. Direktur Fu Nona Tang masih memilih membatalkan pertunangan. Tuan, Tuan, dompet Anda jatuh.
malam-malam ini. Saya sudah lakukan sesuai perintah Anda, menyalakan dupa di kelenteng. Wan King segera pulang. Saya mengerti. Bagus sekali, bulan purnama putih Fuzhou akan kembali. Akhirnya saya bisa bawa uang pesangon besar dan pergi. Kamu sepertinya sangat senang ya. Lalai lupa berikan klien bernilai emosional. Saya senang untukmu. Denny sedih sampai menangis. Leluhur keluarga Fu, lindungilah. Lindungilah Tuan Fu, bisa bersama orang yang dicintainya, menjadi pasangan yang bahagia, sampai rambut memutih. Dia sangat mencintaiku, rela mengorbankan diri sendiri. Leluhur keluarga Fu, mohon lindungilah saya, bisa cepat dapatkan pembayaran akhir Fuzhou. Tolonglah, mohon. Tuan Fu, saya akan segera membereskan barang dan pergi. Pasti tidak akan membuat Nona Wan King salah paham. Juga tidak perlu terlalu terburu-buru. Apa maksudnya? Katanya begitu, bulan purnama putih pulang, tugas saya selesai. Jangan-jangan mau saya lembur? Lihat siapa yang datang. Kakak Xiao. Pergi main. Ayo pergi anak-anak, ayo pergi. Zhuang, sudah jadi anak baik akhir-akhir ini. Aku sudah minum obat dengan patuh. Aku juga bantu Ibu Liang mengawasi anak lain minum obat. Zhuang, hebat. Pergi main. Jangan khawatir, kondisi Guo membaik. Rumah sakit juga aktif menanganinya. Hanya saja, kamu sudah bersusah payah. Tidak apa-apa. Aku besar di panti asuhan sejak kecil. Anda seperti ibu kandung saya. Mereka juga saudara saya. Aku cari uang untuk kehidupan kalian yang baik. Aku angkat telepon dulu. Tuan Lu, Saya ingin makan kue dari Jin Fuxuan. Beli dan antar ke sini. Jin Fuxuan, di kota utara tak ada layanan antar. Pulang pergi 4 jam. Dia sedang menyusahkan aku. Saya ingin makan kue dari Jin Fuxuan. Beli dan antar ke sini. Panas begini, suruh orang jauh-jauh beli kue. Tuan Lu juga tidak sayang wanita. Hanya seorang pengganti. Minum! Ayo, bersulang untuk Tuan Lu. Bersulang untuk Tuan Lu. Kakak Li di sini. Jin Fuxuan tak terima pesanan antar. Untung di panti kita bibinya pacar Afei jadi pelayan di sana. Lu Jinian, masih meremehkan jaringan saya. Panti asuhan kita, banyak orang hebat di sini ya. Makasih Kak Li, kamu asisten terhebatku. Kenapa nggak cari tempat istirahat dulu? Kamu buru-buru banget, muka berkeringat. Kak Li, kamu nggak ngerti deh. Ini namanya puaskan psikologi konsumen. Makin kamu susah, dia makin merasa uangnya berharga. Keringat ini masih kurang. Gimana? Makeup sunburnku mirip kan? Pantas kamu kaya.
si pengganti kecil ini beneran datang. Memang Tuan Lu menarik. Wah, pipinya merah. Sekeras ini, jangan-jangan cinta sama Tuan Lu? Kok lama banget? Salahku jatuh di jalan. Tapi kuenya aku jaga. Enggak rusak. Sekarang kelihatan nyata kan? Wah, si pengganti kecil ini setia banget. Tuan Lu, jangan pedulikan Lin Yuyu yang nggak tahu diri. Diam! Dia mana bisa bandingin Yuyu? Lu Jinian, kamu menghinaku? Aku nggak akan kaya wanita ini menyerah karena uang. Ayo pergi, kita keluar dulu. Kamu juga keluar. Tapi Tuan Lu belum suruh aku pergi. Mau pergi kemana? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, setelah medan pertempuran seperti ini, meledakkan koin emas Tuan Lu. Kalung ini apakah untuk Nona Lin? Gue nggak mau. Lu Jinian, gue andalkan tangan sendiri untuk cari uang, bukan untuk hiburan orang kaya kayak lo. Lo pikir dengan perhiasan mahal ini bisa bikin gue jatuh cinta sama lo? Yuyu, lo sengaja melawan gue ya? Gue harus gimana lagi baru lo mau lihat gue? Lo cari cewek yang mirip gue taruh di samping lo, bukannya itu menghina gue. Lo bener-bener licik. Gue licik? Oke, gue kasih lihat caranya gue menghina lo. Waduh. Ambil. Tuan Lu, saya tidak bisa terima. Ini kan untuk Nona Lin. Ternyata pengalaman tidak pernah salah. Saya bilang ambil ya, ambil. Dia sok suci. Sentuhan barang gue aja dianggap kotor. Gue nggak cinta lo. Lu Jinian, lo cari cewek materialistis buat bikin gue cemburu, cuma bikin gue memandang rendah lo. Baik. Bagus sekali. Ini dia. Terima kasih untuk hadiah besar dari pria dan wanita gila. Suka? Rasanya aku menghina kamu? Suka. Tuan Lu sangat baik pada saya. Lihat kan Lin Yuyu, cuma lo yang gak tahu diri begini. Gue benci lo. Mulai sekarang, gue nggak mau lihat lo lagi. Combo yang mulus. Kenapa diam saja? Catat. Keluar! Yuyu, kamu menyinggung Tuan Lu seperti ini tidak baik, kan? Tenang. Lu Jinian hanya mau dengan caraku. Semakin aku acuh padanya, semakin dia tak bisa melupakan aku. Tapi kalau dia marah, justru menguntungkan wanita pengganti itu. Bagaimana? Lu Jinian paling benci wanita materialistis macam itu. Semakin banyak yang dia dapat, semakin berharga diriku. Yuyu, kamu memang hebat. Mari minum. Memang sesama profesi. Kasihan Lu Jinian. Orang yang tertipu ini. Tapi dengan aku, apa hubungannya? Kalau semua ini dijual, biaya operasi gua seharusnya sudah cukup. Fuzhuo, kenapa dia di sini? Dengan penampilanku ini, seharusnya tidak dikenali. Monjiao, Butuh bantuan! Butuh bantuan! Tolong aku! Tolong aku! Butuh bantuan! Butuh bantuan! Direktur Fu! Direktur Fu! Saya sudah menunggu Anda di sini. Kamar sudah disiapkan. Silakan.
Menerima 2 order sekaligus terlalu berisiko. Untung hari ini tidak ketahuan. Ajwa, 2 order apa? order makanan. Kamu juga kerja sambilan antar makanan? Pakai baju ini? Bukan, Nona Wan King akan segera pulang. Aku tidak mau pakai baju bergaya sama dengannya. Kalau Nona Wan King tahu, pasti dia tidak senang. Dia begitu peduli padaku. Tidak mau membuatku sulit. Kamu tidak perlu memikirkan banyak hal. Jadilah dirimu sendiri. Baru dengar. Aku ini cuma pengganti, masih harus jadi diri sendiri? Kalau kamu bukan kurir makanan, lalu kenapa kamu ada di sini? Jangan-jangan mengikutiku? Apa yang dia bayangkan? Aku tidak. Aku cuma... Cuma apa? Aku cuma ingin melihatmu sekali lagi. Dia ini pernyataan cinta padaku? Maaf. Salahku seharusnya tidak. Aduh, nyaris mati ketakutan. Xiao, ada apa? Aku ada pekerjaan sambilan. Mau ambil tidak? Sambilan? Belakangan agak sibuk nih. Gajinya besar? Siswa kelas 3 SMA minta orang tua datang. Minta kamu pura-pura jadi kakaknya. Katanya anak ini punya banyak uang. Katanya juga dia anak orang kaya. Wah, cantik dan berkelas. Auranya sangat kuat. Halo, saya kakaknya Fuzi Chuan. Hari ini khusus datang untuk memahami situasinya. Fuzi Chuan lagi ranking terakhir di kelas. Orang tua tidak urus lagi agar dia jadi sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Mungkin masalah karakter. Ya, aku tidak terlalu paham peringkat terakhir dan karakter. Ada hubungan wajibnya? Tapi dia menurunkan rata-rata kelas. Aku mengerti. Ternyata kamu sembarangan memfitnah karakter seorang siswa karena berkaitan dengan kinerjamu. Aku tidak. Jangan asal bicara. Tentang nilainya, aku akan perhatikan. Tapi jika aku dengar lagi kamu memfitnah adikku, kurasa pengacaraku akan menghubungimu. Untungnya kakak Xiaoqi dari panti asuhan adalah pengacara. Cukup untuk menakut-nakutinya. Ayo pergi. Aduh. Orang tuaku tidak di dalam negeri, hanya paman sebagai keluarga di sampingku. Jika dia tahu aku peringkat terakhir, pasti dia akan mematahkan kakiku. Jangan tertawa, Kak. Kamu pakai tatapan seperti lihat anjing tadi untuk melihatku. Sangat keren. Aku ada bisnis. Kamu mau tidak? Jadi gini, aku pernah kepada seorang yang karakternya mirip denganmu, kakak kelas menyatakan perasaan, tapi ditolak. Bolehkah aku menyewamu? Sesuai keahlian. Lagi-lagi cari pengganti. Menyewamu untuk memakiku. Dia memblokirku di game. Aku tidak bisa dengar lagi suaranya memakiku payah. Ajo, aku pulang besok. Mau jemput aku? Iya. Tenang saja. Ajwa. Sibuk setiap hari, tetap harus cukup minum air. Wan King akan pulang. Aku harusnya senang. Tapi kenapa hati ini... Fuzi Chuan ngapain? Tinggal kamu. Cepat serang, cepat.
Fuzi Chuan, diam di sana, nggak hancurin menara. Lagi ngapain sih? Lagi hitung tiket atau nunggu uang ganti rugi? Lagi pula kamu di Semak, tadi kenapa nggak bantu tim? Nunggu melahirkan, kakiku main lebih baik. Terima kasih, Kak. Aku dimaki sampai puas. Aku mau ngerjain PR. Aku... Pelanggan adalah raja. Dewa rezeki datang, tak tertahan. Fuzuo, kontrak hampir berakhir. Lu Jinian yang gila, kadang ngasih koin emas. Fuzi Chuan, cuma perlu dimaki. Siapa dapat uang semudah ini? Ajwa, One King pulang besok. Kamu bisa pergi? cepat sekali. Ini melanggar kontrak? Tapi kontrak kita belum berakhir. Dia ini nggak tega ninggalin aku. Aku yang melanggar kontrak. Aku akan bayar denda 2 kali lipat. Mulut keras. Kendalikan diri. Jangan sampai ketawa. Aku mengerti. Aku sekarang berkemas dan pergi. Direktur Fu, terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini. Semoga semua lancar ke depannya. Dia yang sangat mencintaiku. Pasti sangat sedih ya. Ajos, minum obat. Ajos, kamu sangat tampan. Wen Xiao sedang berpikir apa? Dia cuma pengganti. Yang kucintai adalah One King. Ikut aku ke pesta. Lu Jinian, kau bawa perempuan ini ke tempat kerjaku untuk menjijikan aku. Tak bisakah kau lepaskan aku? Jangan berkhayal. Sudah kuduga. Aku hanya bagian dari permainan kalian. Kenapa kau tak tahu malu? Mengorbankan tubuh dan harga diri, pantas jadi mainan pria. Nona Lin, dengan begitu, kau tak hanya merendahkanku, tapi juga Tuan Lu. Dia orang baik, juga sangat penyayang. Tahu aku dalam kesulitan, baru mau membantuku. Nona Lin, jangan sampai salah paham tentang karakter Tuan Lu. Sejak kapan Yuyu jadi sekasar ini? Kau gila apa? Aku cuma mengajaknya ke pesta kepulangan teman. Kau karena dia berkata begitu padaku? Direktur Fu memang sangat setia. Dulu Nona Tang kabur dari pernikahan, Direktur Fu menunggu 3 tahun. Keduanya sederajat, pasangan yang serasi. Kini Tuan Fu akhirnya dapat melihat cahaya bulan. Lu Jinian juga tidak memberitahuku kalau ini pesta penyambutan Tang Wan King. Aku cari cara saja untuk kabur. Sudahlah, jangan marah. Baiklah, jangan marah. Maaf ya. Gas di rumah belum dimatikan buru-buru, jadi tidak lihat jalan. Kakak, Kenapa kakak di sini? aku juga mau tanya kakak, kenapa kakak di sini? Cari aku untuk main game. Gaya berpakaianmu hari ini sangat manis. 3 klien berkumpul bersamaan. Ini medan pertempuran yang sangat dramatis dan aku mengalaminya. Ayahku mau melahirkan
main game lain kali ya. Ya, aku harus ke rumah sakit. Wen Jiao mau kemana? Wen Xiao Meremehkan wanita ini. Hanya beberapa kalimat bisa membuat Lu Jinian berubah sikap padaku. Nona Wen, jangan-jangan dia melapor ke kepala pelayan mengadukanku. Aku hanya merasa seorang gadis seharusnya cari uang dengan tangan sendiri, bukan bergantung. Asal dia senang menyusahkanku, bagaimanapun boleh. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaanku. Ternyata aku salah paham pada Yuyu. Dia tetap gadis itu yang keras kepala dan berusaha tenang saja. Aku di sini tidak akan biarkan dia mengganggumu. Aneh. Wen Jiao pergi kemana? Direktur Fu dan Nona Tang cinta sekuat emas. Sepertinya kita segera minum anggur pernikahan. Ya, cinta sekuat emas? Tapi kenapa aku ingat dia lagi? Ajwa. Semoga terkabul. Kaget banget. Kakak, kamu cantik hari ini. Ayo kita berfoto. Foto apa? Mau dikubur bersama? Perkembangannya agak terlalu cepat. Malam ini sial. Pergi dulu. Jangan ikut. Mau kemana? Lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan. Fu Zichuan. Jangan. Habislah. Aku tidak sengaja. Fujichuan, pesta ini belum mulai, sudah ribut besar. Benar-benar teliti dan hati-hati. Keluarga Fu punya penerus. Direktur Lu kata-katanya agak kasar. Apakah karena Direktur Lu tender miliaran yang lalu kalah dariku? Marah karena malu? Jangan sombong, Direktur Fu. Hanya beberapa order kecil. Keluarga lu kami kaya. Bisa bayar. Mau main bagaimana? Aku temani. Syukurlah untung tidak ketahuan. Sudahlah, Azwo. Tidak perlu karena orang lain mempengaruhi suasana hati. Nona Tang memang mempertimbangkan Direktur Fu. Tapi dia di luar negeri, lama-lama informasi agak tertunda. Aku dengar Direktur Fu di kota Nancheng. Kamu bisa menyembunyikan kecantikannya di kamar emas. Direktur Lu, lebih baik kamu pertimbangkan dirimu sendiri. Jangan buat nona pelayan ini menunggu lama. Direktur Fu dan Direktur Lu adalah musuh bebuyutan sejak kecil. Setiap ketemu, suasana selalu memanas. Iya. Kapan mereka mau pergi? Kaki saya kebas, kebas, kebas. Sepatu ini kok sama persis dengan yang dipakai Wen Jiao hari ini? Yuyu, kamu kenapa Yuyu? Harus pergi. Jangan biarkan Jinian dan si cantik itu bertemu lagi. Aku antar kamu ke rumah sakit. Ajwo, tenang saja. Aku sama sekali tidak percaya omongan Lu Jinian yang mau memecah belah kita. Ayo lanjutkan bersulang, semua masih menunggu. Aku mau keluar cari udara segar. Ajwo, Di luar orang-orang sudah bubar. Kakak, di sini tidak boleh diduduki.
Duduk apa? Cincin saya jatuh. Barusan saya sedang mencarinya. Sudah ketemu? Kalau belum ketemu, aku yang kasih. Ya siapa lagi yang tadi menarik-narik saya, tidak izinkan saya pergi. Kerjaan tidak becus, bikin masalah juara 1. Apakah ucapan saya terlalu keras? Harusnya lebih perhatikan perasaan rapuh si anak kecil. Kakak, aku merepotkanmu. Kamu masih sempat memarahiku. Kamu sangat profesional. Sungguh mengharukan. Memang meremehkan sifat anehnya. Aku harus segera pergi. Nanti identitasku terbongkar. Kenapa selalu tidak sadar mengingatnya? Ajwa. Meski sibuk setiap hari, minum air yang cukup, ya. Direktur Fu. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Semoga di masa depan, semua berjalan lancar. Ajwa. Ajwa. Akhir-akhir ini, apakah kamu punya beban pikiran? Sejak aku kembali, kamu sepertinya selalu tidak fokus. Leluhur keluarga Fu, lindungilah. Lindungilah Tuan Fu, agar dengan orang yang dicintainya, dijodohkan dan hidup bahagia, sampai rambut memutih. Kontrak kita belum berakhir. Tidak. Aku tak boleh begini lagi. Tidak apa-apa. Jangan terlalu banyak pikiran. Gak apa-apa kalau baik-baik saja. Jika ada tekanan, harus bilang padaku. Keluarga Tang kami pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Oh ya, besok orang tuaku ingin bertemu sendirian denganmu untuk membicarakan pernikahan kita. Aku mengerti. Terima kasih. Ayah, aku punya pacar Fuzuo itu workaholic. Dia tak mencintaiku. Cukup. 3 tahun lalu kau kabur dari pernikahan. Aku biarkan kau bertindak semaumu. Tapi sekarang keluarga Tang diambang kehancuran. Kau harus jadi Nyonya Fu baru bisa selamatkan keluarga Tang dari kehancuran. Kalau engkau tak kembali ke Fuzuo, wanita ini akan gantikan posisimu. Iya, Wan King. Kau harus bertahan sebentar. Tunggu waktu yang tepat, cari cara singkirkan Fuzuo. Nanti, grup Fushi akan jadi milikmu. Kau mau bersama siapapun, bisa sesuka hatimu. Posisi Nyonya Fu hanya boleh jadi milikku. Kakak Lin Lin, Ziao, kalau bukan karena anakku tiba-tiba demam, aku tak akan merepotkanmu menggantikanku mendadak. Kakak Lin Lin, kau tak anggap aku saudari? Kita tumbuh besar bersama di panti asuhan. Anakmu adalah anakku juga. Cepat pulanglah. Di sini ada aku, tenang saja. Aku percaya padamu. Ajo datang. Cepat duduk. Bibimu pesan anggur bagus. Sebentar lagi kau cicipi baik-baik. Cepat duduk. Aduh. Wan King selama ini terlalu tidak mengerti. Dulu ngotot bilang harus sepadan denganmu, lalu diam-diam kuliah ke luar negeri. Tapi sekarang studi belum selesai, sudah buru-buru balik ingin ketemu kamu. Kasihan orang tua kami hanya bisa mengikuti kemauannya. Pak, kenapa di depan Ajo mengatakan ini? Dia nanti anggap aku tidak serius? Hahaha. Anak ini haha. Rupanya Wan King pergi beberapa waktu lalu untuk menyelesaikan studinya. Tentu saja.
Shaweni, ini minuman dari kamar di Hao, cepat antar ke sana. Ini tamu VIP, perhatikan sopan santunmu. Ya, Pak, pasti selesai. Tamu terhormat, terima kasih memilih hotel kami. Fujos. Ajwa, kalian saling kenal? Aku profesional. Posisi standar senyum 8 gigi. Aku cuma pelayan kecil. Hanya lihat di TV para tamu terhormat. Tamu terhormat, ini minuman pesanan Anda. Wajahmu agak asing. Baru datang? Ah, baru bergabung, mohon maklum. Ini dia penggantinya. Lihat bagaimana ibu memberinya pelajaran. Ini kamu bagaimana sih? Tahu harga minuman ini? Pup, kamu marah pada pelayan buat apa? Dia seumur hidup mungkin belum pernah lihat anggur semahal ini. Maksudnya mau menyulitkan saya. Aduh, maaf ya. Saya belum pernah lihat tamu VIP minum anggur seperti ini. Bagaimana kalau saya ganti rugi? Ganti rugi? Kamu sanggup? 1 botol ini setara gaji setahunmu. Gaji setahun saya 50.000. Saya memang belum pernah lihat tamu VIP hanya minum anggur 50.000. Biasanya mereka minum yang 500.000. Apa katamu? Apa saya salah bicara? Maaf ya, saya memang kurang pengalaman. Mungkin anggur 50.000 juga anggur yang bagus ya? Bagaimana pengaturannya? Hanya sajikan anggur seperti ini untuk menjamu Ajwa. Pergi, ambil anggur termahal bawa ke sini. Baik. Amalfi Liquor Lemon Premium, botolnya dihiasi dengan 18 berlian 13 karat. Harganya $44 juta AS. Dikonversi ke RMB hanya 300 juta yuan. Ini, lemon ya. Kadar alkoholnya terlalu rendah. Saya tidak terbiasa minum ini. Ada tidak? Ada. Kami baru saja mendapat kiriman brandy impor edisi langka seharga 3 juta. Hanya tersisa 400 botol di dunia. Rasanya sebenarnya? Bagaimana kalau sama seperti tamu VIP lain minum anggur 500.000? Itu juga anggur yang cukup bagus. Ambil yang edisi koleksi itu. Siap, saya segera atur. Ini Ajwa, pernikahanmu dengan One King. Ajwa, Untung dia tidak terluka. Sial, bos terluka. Jangan-jangan suruh ganti rugi. Inikah pelayanan restoran kalian? Hari ini harus beri penjelasan. Panggil manajer kalian. Tidak apa-apa. Nona Ajwa murah hati tidak menyusahkanmu. Tapi lihat, karena kelalaianmu sepatuku jadi kotor. Kalau begitu tolong bersihkan untukku. One King, kau terlalu baik hati. Menurutku, pelayan seperti ini harus langsung dipecat. Kenapa masih bengong? Lagi-lagi ancaman pekerjaan. Sudahlah, kakak Linlin sendirian membesarkan anak tidak mudah. Aku tak boleh buat masalah untuknya. Fuzua di depan orang dicintainya, gila apalagi.
Senang melayani Anda. Maaf, aku tidak sengaja. Kamu tidak apa-apa? Cukup. Kapan sopan santun keluarga Tang jadi sekejam ini? Bukan Ajo, kamu salah paham. Kupikir pernikahan kita lebih baik ditunda saja. Bajumu kotor, aku temanimu mengatasinya. Ajo. Direktur Fu, apa maksud Anda? Wen Xiao, kamu sangat butuh uang? Untuk mencari uang, bahkan yang paling dasar martabat saja tidak dihargai. Direktur Fu, Anda benar-benar orang penting yang pelupa. Kontrak kita sudah berakhir. Apa yang kulakukan harus sesuai keinginan Anda. Sebelum kamu pergi, aku sudah memberimu uang yang cukup. Apakah itu belum cukup? Direktur Fu, Anda lahir dengan sendok emas di mulut. Tentu tidak mengerti penderitaan hidup. Juga tidak mengerti panti asuhan berapa banyak anak yang menunggu untuk diselamatkan. Wen Xiao, Direktur Fu, kamu... Wen Xiao, apapun yang kamu inginkan, aku bisa janjikan padamu. Bahkan jika kamu ingin kembali ke sisiku. Dia sudah dirasuki. Tolong, apa yang dia inginkan? Siapa? Maaf, kalian lanjutkan saja. Direktur Fu, tolong jangan ganggu pekerjaanku. Dan juga ini tempat umum. Harap jaga sikap Anda. Wen Xiao, Tak punya kemampuan, masih mau memerankan CEO yang otoriter. Kamu kebanyakan nonton drama pendek. Kakak Lin, kok kamu kembali? Anak saya sudah stabil. Wah, benar-benar Ziao. Kamu tahu, kamu hebat sekali. Komisi dari keluarga Tang itu. Sama dengan gaji saya bertahun-tahun. Kenapa tidak segera ambil uangnya? Jangan. Aku nggak mau. Kemampuan saya cari uang besar sekali. Besok kan ulang tahunmu. Ini hadiah ulang tahun. Kakak tetap yang terbaik buatku. Kakak, Fu Zichuan. Belum Imlek. Nggak perlu sungkem segini. kakak, kamu harus bantu aku. Kakak, kamu harus bantu aku. Lihat, Besok ulang tahunmu. Ulang tahunnya sama denganku. keluargaku pergi semua. Aku sendirian, sepi. Di sekolah, juga tidak punya teman. Kamu harus bantu aku ya. Bantu aku. Oke. Cuma nemenin kamu merayakan ulang tahun. Cepet bangun. Lutut terus gini kayak apa? Nanti dikira aku melakukan kekerasan rumah tangga terhadapmu. Untungnya ketemu di game. Ulang tahun kakak. Mulai sekarang aku ubah. Ulang tahun jadi hari yang sama. Demi uang, bahkan yang paling dasar harga diri pun diabaikan. Keterlaluan kan? Besok kan ulang tahunnya. Ulang tahunmu di sini. Ada hadiah yang sangat disukai di lelang hari ini. Di depan semua orang merekam hadiah untuk kakak. Dia pasti terkesima. Lin Yoyu, aku tanya sekali lagi. Kamu benar-benar tidak mau masuk bersamaku? Kamu benar-benar tidak mau masuk bersamaku? Kalau sekarang ikut dia ke lelang, bukankah itu membuatku terlalu materialistis?
Lu Jinian, harus begini kau tekan aku. Sudah aku bilang, aku tidak seperti kalian orang kaya yang begitu santai. Sore ini aku masih harus ke pusat relawan jadi relawan. Aku juga harus memberi makan kucing liar. Aku juga harus menyirami bunga dan rumput liar. Tapi aku sudah bilang pada para mitra kerja, aku akan membawa... Lupakan aku. Aku kurang pertimbangkan. Kamu simpel dulu? Memang tepat waktunya. Aku ke toilet dulu. Wen Jiao, aku kirim lokasi. Harus sampai dalam setengah jam? Aku tak boleh melawan uang. Berhenti. Berhenti. Kenapa dia di sini? Wah, ketemu lagi, Direktur Fu. Hari ini kerja paruh waktu di sini? Ah, iya. Betul-betul. Kalau gitu, selamat pagi, siang, malam, Direktur Fu. Aku sibuk dulu. Sampai segitunya tak mau lihat aku? Hari ini ulang tahunnya. Bagaimana caranya agar dia istirahat? Wan King hari ini ada urusan tak bisa datang. Aku perlu temui beberapa klien. Bisa gantikan dia? Maaf, Direktur Fu. Aku masih ada pekerjaan. 1 juta? Sudah janji dengan Fu Zichuan. Tidak bisa ingkar janji. 2 juta? Kaki, cepat bergerak. 5 juta? Bisa. Direktur Fu senang melayani Anda. Direktur Fu, yang ini pastinya adalah tunangan Anda. Nona Tang Wan King, kan? Benar, saya sendiri. Benar, mendengar tidak menyenangkan melihat langsung. Nona Tang benar-benar anggun dan menawan, dan berkelas sekali. Anda terlalu memuji. Ini semua berkat Azwa dari keluarga kami. Dia cepat masuk peran. Kakak kok belum datang juga? Dia ini... Kalian berdua memang mesra sekali. Aduh, paman kecil kok datang. Aku bolos sekolah. Jangan sampai dia tahu. Aku tiba-tiba merasa sesak. Ingin keluar cari udara segar. Aku temani kamu. Tidak usah. Kamu kembali dulu ke bilik, tunggu aku saja. Dia malu. Fuzhou di sini tidak bisa pergi. Kali ini hanya bisa menolak Lu Jinian. Kakak. Itu Tuan Lu. Hari ini aku agak sibuk. Jadi aku tidak akan datang. Lu, Tuan. Ternyata kamu sudah lama sampai. Cepat juga geraknya. Baju ini tidak bagus. Aku ajak kamu ganti baju. Aduh, kali ini bisa main mahjong berempat. Meskipun agak kurang cocok untukku. Tapi lumayan juga. Cepat. Sebentar lagi ketemu mitra kerjaku. Jangan mempermalukanku. Baiklah. Hap, pura-pura tidak kenal. Direktur Lu. Direktur Lu. Ini Nona
Tang Wan King, apa kita baru saja bertemu, Fu? Kita baru pertama kali bertemu. Mungkin di dunia ini memang ada orang yang mirip. Halo? Oh, halo. Selama aku tidak canggung, yang canggung ya orang lain. Ini pacarku, Wen Xiao. Kami pamit dulu. Silakan. Kenapa dua orang bisa mirip sekali? Dokter Li, pemeriksaan psikologis yang kamu lakukan kemarin akurat? Aku kok kayaknya berhalusinasi. Selamat ulang tahun, Kak Xiao. Kapan kamu jenguk aku? Ulang tahun. Kakak, kamu jatuh ke toilet? Perlu kupanggil polisi? Sial, hampir lupa si bocah ini. Aku mau terima telepon dulu. Jangan pergi. Jangan pergi. Pilih satu sebagai kado ulang tahun. Apa? Ku bilang pilih satu. Ini, aku mau terima telepon dulu. Tak disangka ternyata punya impian putri. Kak, kok sering ke toilet? Sakit perut? Nggak apa-apa, cuman agak sembelit. Sial, datang lagi. Ini harus kubeli untuk kakak. Hanya dia yang pantas. Memiliki mahkota ini cocok untuknya. Ajos, aku kembali. Bajumu. Aduh, salah tempat. Kalau aku bilang aku cuma keluar cuci tangan, lalu langsung dipakaikan baju ini, dan sekalian membuat PPT. Percaya nggak? Jangan kerja paruh waktu hari ini. Tenang saja temani aku di sini. Percaya juga, Direktur Fu terlalu mudah ditipu. Mahkota ini adalah milik Ratu Inggris saat beliau menikah, melambangkan kehormatan dan kekuasaan tertinggi. Harga bukaan 10 juta. 11 juta. 20 juta. 50 juta. Kenapa cepat sekali? 51 juta. 70 juta. 100 juta. Ayah, kalau sekarang tak transfer 200 juta, aku gantung diri di rumah tua, bisa main ayunan sampai terbang. Alipay menerima transfer 200 juta yuan. Gantung diri boleh, tapi jangan rusakkan balok rumah. 1 juta. Siapa berani saingi aku? 150 juta. 200 juta. Siapa di bilik sebelah? Bukan bilik sebelah. Siapa ini kurang ajar? Bersaing denganku? Direktur Fu dari grup Fushi. Oh, dia. Fuzo. Rupanya kau yang naikkan harga. Rupanya kau, pria ganteng ini ikut menawar. Kau memang licik. Suka sekali bersaing denganku? Kau orang barbar. Apa yang perlu ku saingi?
Mengalahkanmu tak ada rasa prestasi. Berhenti. Sial, aku tidak akan mati di sini hari ini. Tubuhku yang kecil ini tidak tahan satu pukulan mereka. Tarik tirai itu baik-baik. Jangan sampai Direktur Fu kalian nanti menangis kena pukulku dan jadi malu. Baik. Setelah bertahun-tahun, kamu tidak ada kemajuan sama sekali. Ada yang mau menawar lagi? 201 juta. Ada yang mau menaikkan? Hampir saja. Kakak, akhirnya kamu kembali. 201 juta pertama, 201 juta kedua, 201 juta terjual. Pasti dua pria tampan yang tadi ikut lelang sudah kehabisan uang. Selamat, silakan pembeli naik ke panggung untuk mengambil barang lelang. Kakak, ini hadiah ulang tahun yang kuberikan untukmu. Cepat naik. Aku... Benarkah? Aku... Itu... Aku tidak enak badan. Pulang dulu. Untung aku pergi lebih awal, kalau tidak pasti ketahuan. Ternyata di hati Tuan Muda Fu juga tersembunyi seorang putri kecil. Fu Zichuan. Kenapa tiba-tiba terasa agak dingin? Hutang kita berdua belum selesai. Siap kapan saja. Siap kapan saja. Halo. Halo, saya manajer toko Lin Yuyu. Dia baru saja pingsan saat bekerja. Apakah Anda keluarganya? Baik, saya segera ke sana. Hari ini aku maafkanmu dulu. Tunggu. Siap kapan saja. Yuyu, kalau nanti kamu jadi nyonya, lu jangan lupakan aku ya. Direktur Fu. Sudah ketemu? Kemarin Wen Xiao pergi diam-diam. Ada apa? Sudah, Direktur Fu Nona Wen pergi ke rumah sakit provinsi. Dia ke rumah sakit buat apa? Sakit. Pantas saja kemarin dia tidak fokus. Ke rumah sakit. Yuyu, kenapa kamu bangun? Kamu baik-baik saja. Kamu masih datang menjengukku larut begini, Nona Wen tidak marah. Terima kasih sudah membantuku uang untuk berobat, akan segera aku bayar. Sekarang juga aku cari kerja. Jangan banyak bergerak. Dokter bilang kamu kurang gizi, perlu diobservasi lagi. Lebih baik kamu pergi saja. Sekarang ada Nona Wen di sisimu. Kita berdua ngobrol juga tidak pantas. Lagi pula, aku tinggal di rumahmu juga tidak nyaman. Dia bukan... Dia cuma seorang aktris. Sebagai teman, aku ingin mengingatkanmu, Nona Wen, selalu memberiku kesan yang aneh. Sepertinya setiap kali kita bertengkar, dia yang selalu diuntungkan. Sudahlah, anggap saja aku terlalu banyak berpikir. Hal ini akan kuselidiki. Kamu istirahat dulu. Aku ke rumah sakit, ambil laporanmu. Si imut mau merebut priaku lagi. Tunggu saja Lu Jinian setelah tahu kebenarannya membalasmu. Ding dong, sayangku gua rindu sama kakak enggak? Tentu dong. Kenapa dia datang ke rumah sakit? Tuan Louis, ini laporan medis Nona Yuyu. Wen Xiao
apa sekali. Aku ada yang mau tanya. Tuan Luka. Paman, apa paman ini bosnya kakak Ziao? Ada apa? Bisa nggak paman kasih kakak Ziao kerja lebih sedikit? Dia setiap hari kerja buat biaya sakitku. Dia capek banget tiap hari. Ini salahku semua. Apa karena ini dia jadi butuh uang segitu banyak? Kakak Ziao demi ngumpulin uang buat aku kerja beberapa pekerjaan sekaligus sampai nggak ada waktu tidur. Dulu beratnya bisa 100 kilo. Sekarang kurus kayak gini. Kasihan banget deh. Dasar kamu berlebihan aktingnya. Ternyata dia bukan si imut. Dia wanita yang baik hati. Mending jangan obati aku lagi. Aku sakit hati lihat kamu. Gogo, kakak nggak akan ninggalin kamu. Ini bantuan kecil dari aku. Kalau kurang, bilang lagi ya. Terima kasih, Paman. Dasar anak ini malah lebih hebat dari gurunya. Tuan Luka, aku nggak bisa terima uang ini. Aku bisa cari uang sendiri. Terima aja. Jangan sungkan sama aku. Tuan Luka, kenapa paman ke rumah sakit? Apa paman sakit? Bukan. Aku datang ambil laporan pemeriksaan Yuyu. Oh ya? Kalau gitu aku ikut ya. Sambil itu, sekalian sapa Nonalin. Siapa tahu bisa dapat orderan lagi. Yuyu salah paham sama dia. Nanti dia bakal disusahkan. Gak usah. Dia butuh istirahat. Tuan Lu, Kenapa kangen sama aku? Baju kamu kotor nih. dasar OCD gue. Dia kenal Lu Jinian. Dia kenal Lu Jinian. Wah, pintar banget sih kamu. Jangan lupa belajar ya. Iya tahu, putri kecil. Jangan panggil aku putri kecil, panggil aku Ratu. Oh, si kecil main drama lagi nih. Ratu Jinian, kamu balik? Ya ampun, hari ini rumah sakit bagi-bagi diskon. Wen Xiao, kamu kenal Lu Jinian? Aku, Halo Om, apa Om sama dengan Om baik tadi yang mau bantu biaya operasi Gogo? Gogo, jangan asal ngomong. Tapi kakak Ziao bilang Gogo bisa dioperasi berkat bantuan Om baik sama tante-tante. Wen Xiao, dia kerja mati-matian. Ternyata karena dia... Betul, aku kesini bantu Gogo Om baik. Wah, kartu hitam Om ini sama Om tadi dikasih ke aku satu kartu hitam. Satu, Paman jauh lebih dermawan. Terima kasih Paman Ganteng. Kamu ikut aku keluar sebentar. Wanita ya, harus andalkan aku. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kamu melakukan hal-hal ini. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Hanya saja, ini urusanku sendiri.
Dan lagi, Direktur Fu sangat sibuk. Tidak seharusnya menyita waktumu. Kalau benar-benar kekurangan uang, kita bisa perpanjang kontrak. Tidak bisa. Nona Tang sudah kembali. Aku tidak akan menjadi si imut. Perpanjangan kontrak maksudnya terus mempekerjakanmu sebagai guru les untuk keponakanku dan juga mengurus makananku. Ah. Tuan Fu, apakah masakan ini tidak sesuai selera Anda? Terlalu asin. Terlalu hambar. Sebelumnya jelas bukan rasa seperti ini. Sebelumnya Nona Wen yang masak sendiri? Nona Wen, hidup Guo hanya tersisa 2 tahun terakhir. Harus mengundang ahli paling otoritatif dari luar negeri untuk operasi. Kalau Fuzuo, mungkin ada cara untuk mengundang ahli itu. Baik. Aku setuju. Sekarang kembali ke rumah tua, kalau tidak uang sakumu dihentikan. Bagaimana? Rasanya biasa saja. Kalau begitu aku buang. Masih bisa dimakan. Oh ya, kamu beri les anak itu. Buat peringkatnya naik ke 20 besar di kelas. Keluarga Fu belum pernah punya anak yang nilainya buruk seperti ini. Kalau dia tidak nurut, bebas untuk dihukum. Paman kecil, kenapa kamu mau menghukumku? Kakak. Beri aku 10 nyali, aku pun tidak akan menasihati adik. Aku periksa dulu pengetahuan dasarnya. Kak, kenapa kamu jadi guru lesku? Kamu tidak pernah bilang kalau Fuzuo adalah pamanmu. Apa? Kok rasanya kamu takut sekali pada pamanku? Dia mengancammu, ini... Kakak, tenang saja. Meski harus mempertaruhkan nyawa, aku akan melindungimu. Paman. Paman, aku... Anak kecil, kalau malas belajar bagaimana? Dipukul sekali saja sudah baik. Mereka berdua kok aneh sekali. Tidak masuk akal. Kakak kan karismanya kuat. Kok bisa takut pada pamanku? Pamanmu sekarang bosku. Karisma sekuat apapun, aku tetap hanya karyawan biasa. Kakak, kamu capek ya? Lalu, nanti kamu masih akan memarahiku? Aku tidak hanya akan memarahimu, aku juga akan menyiksamu dengan kejam. Wah, itu terlalu seru. Pernah dengar menggantung rambut dan menusuk paha? Ketika N mendekati tak terhingga, pangkat N ditambah 1 dibagi fungsi F. F1 dikali sampai Fn ditambah 1 pangkat N ditambah 1 dikurangi. N kuadrat dibagi fungsi F, A1 dikali sampai AN pangkat N, limitnya apa?
Besok lanjut. Maaf. Kamu mau tidur dengan rambut basah begini? Maaf, bos. Bikin lantainya basah. Hari ini aku capek banget. Lain kali aku pasti keringin rambut dulu. Aneh. Dia kok baik banget hari ini. Guo, aku pasti akan sembuhkan kamu. Fuzuo, aku bukan penipu. One King, ayo kita bicara. Ajuo, tanggal pertunangan kita tentukan saja akhir bulan ini. Tidak usah buru-buru. Lihat ini dulu. Apa ini? Catatan belanja, pemesanan hotel. Kamu ternyata tidak kuliah di luar negeri. Semua yang kamu lakukan, aku sudah tahu. Dulu kukira itu cinta, jadi aku bohongi diri sendiri. Ajuo, dengarkan penjelasanku. Tapi akhir-akhir ini aku sadar, aku salah paham. Itu bukan cinta, lebih tepatnya memanjakan. Kamu bukan lagi segala-galanya bagiku. Jaga dirimu baik-baik. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Ajuo, haruskah kamu sekejam ini? Ikatan kita sejak kecil. Begitu mudah kamu lepas? Kita bisa mulai lagi. Sekarang aku sudah punya orang yang benar-benar ingin kujaga. Aku tak bisa biarkan dia tersakiti lagi. Kembali sini. Kalau aku nggak dapet, jangan harap orang lain dapet. Lakukan saja. Semakin cepat semakin baik. Fuzi Chuan, kamu buat apa? Musuh udah di depan mata, masih beli item? Kalau hari ini kalah lagi, hukum kerjain 10 set soal? Halo, Tuan Lu, aku ingin ketemu kamu. Sekarang. Baik, aku segera ke sana. Wen Jiao, kamu kenapa? Salahkan dirimu sendiri karena berani menyinggung orang yang tak boleh disinggung. Bagus sekali. Pastikan dia tidak akan muncul lagi selamanya. Kakakku tak pernah meninggalkan game. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Diam. Monjiao, jangan sampai ada apa-apa padamu. Presiden Direktur, sudah ketemu. Nona Wen diikat di sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Kalian juga datang? Monjiao! Mana orangnya? Sudah dipindahkan. Pasti karena kalian mengikuti, membuat mereka curiga. Kenapa tidak bilang kalau kamulah yang menghambat? Bom. Ah! Ada bom di sini. 42. Aduh! Nyerah tidak? Tempel stiker. Lagi-lagi. Monjiao! Ini bagaimana?
Ah! 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 Cut! Apa-apaan ini? Beneran dipukul? Sakit sekali. Bagaimana Kak Afei? Aktingku bagus tidak? Kamu benar-benar aktor cilik yang ulung. Kak Fei, kenapa kamu jadi menculik orang? Ibu Liang dari kecil mengajarkan kita harus taat hukum. Jangan nodain nama panti asuhan. Omong kosong. Saya buka perusahaan keamanan yang sah. Kalau bukan karena ada orang dari dunia hitam yang bayar mahal untuk nyawamu, mana mungkin saya mau terlibat dalam masalah ini. Dasar anak tak tahu terima kasih. Sudahlah, sudahlah. Lain kali saya traktir makan. Nah, baru benar. Kebetulan sekali. Kalian juga datang untuk main kartu? Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Lu Jinian? Kenapa kamu di sini? Itu pertanyaan yang seharusnya saya yang ajukan. Direktur Fu, orang yang dingin seperti kamu masih suka ikut campur? Orang saya, ya saya yang urus. Orang kamu? Hah? Kamu kok bisa tidak tahu, malu sekali? Bagaimana mungkin saya tidak tahu kapan Wen Zhao menjadi orang kamu? Kamu orang luar, tentu saja tidak tahu. Jangan kira saya benar-benar tidak berani pukul kamu. Dengan pikiranmu yang sempit itu, cuma tahu main kasar. Itu karena saya tidak seperti orang tertentu. Di permukaan terlihat tenang. Tapi di belakang selalu menghitung orang lain. Itu masih lebih baik daripada orang gila yang gampang sekali main tangan. Lebih berpendidikan. Kakak, kamu baik-baik saja? Sekarang baik-baik. Nanti ada masalah atau tidak, belum tahu. Hari ini bukan aku kehancuran karirku? Kakak, lihat mereka. Masa masih bertengkar? Tak seperti aku. Hanya peduli kakak. Wen Zhao. Aduh. Siapa yang izinkan kamu sentuh dia? Lepaskan tanganmu. Kamu yang lepaskan cakarmu. Kamu tak lihat dia kesal padamu? Kamu sadar diri juga ya, tahu dia kesal padamu. Lepas, ini orangku. Milikku. Aku siapa? Aku di mana? Kenapa aku terjepit di antara dua orang gila? Kakak Fei, ini tontonan gratis? Saudarimu luar biasa. Biasa saja. Dulu, aku pernah dikejar cewek sepanjang jalan. Hehehe. Kenapa? Nyuri celana orang? Pergi sana. Nyuri celana dalam. Tolong aku. Hehe. Kalian berdua, lepas dulu adikku. Apapun masalahnya, bicaralah baik-baik. Anggap saja beri aku muka. Afei? Tak pernah dengar. Hei kamu. Aku saja tak kenal. Kamu benar. Direktur Fu? Direktur Fu, Direktur Lu. Banyak sekali orang. Pergi. Oke. Adik, semoga beruntung. Aduh. Sudah lama ku tahan, tahu? Tak tahan ya, jangan ditahan. Cari toilet sendiri sana. Baiklah. Ayo kita duel. Jangan takut. Jangan kalian pukul dia. Benda sialan ini. Cuma bisa jadi beban. Wen Zhao. Kamu tidak mau menjelaskan dulu sebelum pergi? Ternyata kamu sembunyikan banyak hal dariku. Ini kursi saya. Omong kosong, ini tempat saya. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Tuan Lu. Kalian tidak capek berdiri? Jadi
malam ini bagaimana? Malam ini, janji dengan teman main kartu lupa waktu. Jangan sampai bocor soal penculikan. Siapa tahu yang mau bunuh saya ada di sekitar mereka. Lalu hubunganmu dengan Fuzua apa? Dia bos saya. Hanya bos? Lalu dia? Saya guru privatnya. Kakak bilang saya apa? Saya yaitu. Saya tak pernah menyusahkan kakak. Wah, kamu sudah begini masih bicara manis. Sudah jelas kan? Boleh pergi. Ngantuk banget. Lalu dia? Hubungan dengan Lu Jinian apa? Kontrak dengan Lujinian adalah pengganti. Kalau dia tak puas, saya melanggar kontrak. Harus bayar denda besar. Tinggal sebulan lagi. Tahan dulu. Dia pacar saya. Pertama kali ketemu, saya sudah jatuh cinta. Angin yang dibawanya saat berjalan, suhu khas suaranya membuatku sangat terpikat. Bertahanlah semua untuk dolar. Sejak saat itu aku mulai berpikir, bahkan jika suatu hari dunia meninggalkannya, aku akan tetap teguh berdiri di sisinya. Kakak, apa kamu keracunan? Jadi aku keracunan? Kalau begitu mungkin aku keracunan cinta? Cintanya segitu dalam? Katakan dari dulu, kalau dari dulu kukatakan. Wen Xiao, apa kamu tidak tahu dia suka wanita lain? Aku tidak peduli, asal bisa di dekatnya. Aku sudah puas. Sadarlah. Cukup sudah, Fuzhuo. Sudah saat-saat begini masih menghasut di sini. Wen Xiao, hai, dia playboy. Dia tidak layak kamu cintai. Kamu... Aku sangat sadar Fuzhuo merepotkan. Aku rela jadi selirnya. Dia sampai segitu bersedia untuknya. Kalau begitu, karena kakak sangat suka dia. Kalau begitu, aku rela mengalah. Aku bisa jadi selir. Bisa tidak kamu jangan di sini memalukan. Selesai paman muda mau membunuhku, apa aku merebut dialognya? Kalau paman muda juga mau jadi aku bisa jadi selir keempat. Kamu di sini untukku, sedang main drama. Dunia ini sudah gila ya. Semoga guru gua tidak melihat bagian ini. Cara berpikir keluarga Fu benar-benar aneh banget ya. Aku tanya, dia anak kandung kakakmu? Sudah waktunya hampir habis. Hal-hal yang perlu dijelaskan juga sudah jelas. Beberapa orang harus sadar posisinya. Xiao. Ya. Kita pergi. Wen Xiao. Kakak. Kok ada rasa bersalah? Padahal kita cuma hubungan kerja sama. Dulu ya, Direktur Fu. Jaga jarak mulai sekarang. Jangan ganggu orang saya lagi. Jinian bisa datang sebentar? Aku kurang enak badan. Kamu pergilah. Jangan khawatirkan aku melayani 3 bos capek sekali. Cuma mau pulang tidur. Baik. Aku segera ke sana. Baru saja mengaku padaku. Langsung buru-buru suruh aku temui wanita lain. Kamu cukup lapang dada. Atau jangan-jangan tadi kamu bohong padaku? Tuan Luka, aku tahu posisiku. Bisa sering bertemu Anda sudah cukup bahagia. Tak berhak minta lebih. Pikiran itu bagus. Yang kusuka adalah Yuyu. Aku mengerti. Siapa yang tanya? Tuan Luka, cepat temui Nona Lin.
Aku bisa pulang sendiri. Hati-hati di jalan. Hari ini kamu bagus. Ini hadiah untukmu. Besok beli mobil. Ada kejutan juga. Lagi-lagi. Cepat sekali dia tinggalkanmu. Ini dia orang yang kau suka. Direktur Fu, aku sendiri yang turun. Aku agak gendut belakangan, mau lari pulang. Bagus itu. Aku temani kau lari. Ayo pergi. Wen Xiao, kenapa hilang? Jangan-jangan benar terjadi sesuatu. Kau sekarang berkendara ke pinggir kota. Wen Xiao sendirian di sana. Antar dia pulang dengan selamat. Jalan pinggir kota. Tuan Lu katanya baru terjadi di sana. Kasus pembunuhan dan buang mayat Nona Wen sendirian. Apa tidak berbahaya? Hal sepenting ini, kau tidak bilang dari tadi? Wen Xiao, Jangan sampai Lu Jinian lihat. Direktur Fu, aku teringat. Setelah makan tak boleh olahraga. Kau lari sendiri saja. Semoga sukses. Dah. kau pergi kemana? Tak tahu sembarangan pergi sendirian, sangat berbahaya. Aku cari toilet. Terima kasih jemput aku. Langsung jadi pahlawan. Hanya takut kau ketemu pembunuh naik. Pembunuh Fudros. Demam ini. Ini sepertinya bisa. Ini juga bisa. Ini juga boleh. Makan semua ini, kau akan sembuh. Takut pahit. Tuan Luka, aku dengar setiap CEO otoriter punya teman dokter. Kurasa lebih baik panggil dia ke sini. Kau tahu dari mana? Teman dokterku itu. Dia beberapa waktu lalu terkena herniasi diskus lumbar, sedang dirawat di rumah sakit. Dunia CEO otoriter ini nyata banget ya. Meskipun paman kecil mencintai tapi tak dapat kasihan. Tapi di medan cinta tak ada paman dan keponakan. Aku masih harus berusaha jadi si imut kakak. Wen Xiao, bahkan jika kau tak pilih aku akan rebut kau kembali. Sangat menjengkelkan. Pilek tak sembuh, harus terus dikurung Lu Jinian di sini. Aduh, tak sempat jenguk Gogo. Direktur Fu, kenapa kau di sini? Kenapa takut aku lihat kalian berdua mesra bersembunyi apa? Takut padaku. Itu aku pilek. Takut menular padamu. Direktur Fu, ini kan rumah keluarga lu. Apa yang kau mau lakukan? Jangan takut. Senyumlah. Wen Xiao, kau mau apa? Wen Xiao, Direktur Fu, direktur lu datang, kau cepat. Habislah jika ketahuan Lu Jinian personaku hancur. Wen Xiao, Wen Xiao, ini merusak rumah? Aku baru potong buah. Tak sengaja jatuhkan. Wajahmu kenapa sangat merah? Demam lagi? Tidak, aku hanya... Kau hanya apa? Apa yang terjadi padamu? Di belakangmu ada apa? Aku hanya
ingin memberimu makan malam spesial. Iya, salahku yang ceroboh. Haruskah kamu ungkapkan dan mempermalukanku? Kenapa tidak bilang dari awal? Kupikir ada maling di rumah. Mana ada maling? Cepat kembali ke kamar dan tunggu. Baik, cepat ya. Jangan terlalu capek. Aku mau memotong sayur, cepat pulanglah. Bagaimana? Seru kan? Kamu gila? Kalau ketahuan bagaimana? Si bodoh Lu Jinian, aku sengaja merebutmu di depan matanya. Apa yang kau lakukan? Nasib sial sekali. Aku ini memicu sifat tersembunyi apa dari Fuzwo? Paman, kenapa kamu tidak khawatir membiarkan kakak tinggal di tempat ujian? Bukan urusanmu. Kamu tinggal di asrama sekolah? Tidak mau. Aku ke sekolah, paman istirahatlah. Pintar. Mulai sekarang di sini temani aku baik-baik. Jangan pergi kemana-mana. Direktur Fu, aku akan patuh. Bisa kita bernegosiasi? Katakan, Bisakah kamu lepas tali tambangku? Tanganku kesemutan. Mau ganti posisi? tapi semua pintu di sini terkunci. Jangan berpikir nakal, tunggu aku pulang. Direktur Fu, sudah pergi, Direktur Fu? Memang satu keluarga dengan Fu Zichuan. Aduh. Kan, Zichuan, sudah kuduga paman menyembunyikan sesuatu dariku. Aku datang menyelamatkanmu. jendela kamar ini bukankah semua terkunci? Bagaimana kau bisa masuk? Sejak kecil sering dikurung. Hal semacam ini sangat kupahami. Cepat pergi. Ini terlalu mudah. Cepat pergi. Zichuan, Cepat pergi. Zichuan, kenapa belum balik ke sekolah? Paman, sudah lama kupikir. Aku tak tega meninggalkanmu. Jangan norak. Paman, orang tuaku tak bisa diandalkan. Hanya kau sendiri yang menopang grup Fushi. Kau sungguh tak mudah. Paman, aku harus belajar giat, agar nanti bisa membantumu. Kalau memang berniat, hapus game di HP-mu sekarang juga. Game tak mungkin kuhapus. Tunggu 30 tahun lagi. Pasti ku bantu. Bocah nakal. Benar ada yang lihat Fuzhuo bawa Wen Xiao ke sini? Ya. Tuan Lu. Tidak. Fuzhuo si imut ini ternyata mengalihkan perhatian. Lu Jinian hanyalah imut yang kupelihara. Aku buat citra bunga putih yang tangguh, dia pasti tergila-gila. Saat kakak sudah jadi Nyonya Lu, belikanmu mobil. Benarkah? Jinian, kenapa kau di sini? Dengar penjelasanku. Berani menipuku? Jelaskan ke si imut Wen Xiao. Kamu kemana saja?
Tuan Lu. Kebetulan sekali ketemu lagi. Jinian, ini salah paham. Aku cinta padamu. Kita bersama ya. Jangan lagi muncul di hadapanku. Hanya Wen Xiao yang tulus padaku. Wen Xiao, kita baik-baik saja ke depannya. Selamat Tuan Lu. Akhirnya menangkan hati sang gadis kerja sama kita. Selesai sempurna. Apa? Di kontrak kita tertulis asalkan Nona Lin mau bersamamu, tugasku dianggap selesai. Kamu... Jadi... Kamu hanya berpura-pura? Jadi... Kamu hanya berpura-pura? Bukan sekedar pura-pura. Aku kan memberi nilai emosional untuk klien. Maksudmu, aku yang berharap kosong? Jangan main pukul. Memukul bayarannya lain. Ini HP-ku. Halo? Apa? Dokter, bukannya Gogo masih punya 2 tahun? Kenapa tiba-tiba memburuk? Walau Gogo selalu berusaha tampak ceria dan optimis. Tapi penyakitnya sudah parah. Obat sebelumnya bisa tahan 2 tahun. Tapi sel kanker tiba-tiba memburuk. Yang mendesak adalah cari dokter paling ahli di dunia, Dr. Jin Jixun untuk operasi. Tenang. Cari Jin Jixun. Dr. Jin Jixun sedang ikut seminar internasional, dia menolak operasi. Tidak mau datang, 1 miliar tak bisa, 10 miliar. Tidak mau. Berani sekali dia. Siapkan senjata. Biar lihat dia punya berapa nyawa. Bisa tolak aku. Ya. Ayah, tolong selidiki sesuatu. Siapa kau? Kau adalah Jin Zishun, ya? Direktur Fu, Dr. Jin, bekerja di sini. Berapapun biayanya, pastikan dia datang. Sekalipun mati, aku tak akan setuju dengan kalian. Kau benar-benar tidak tahu diuntung kau. Ini caramu orang barbar? Paksaan. Kalau begitu kau lebih hebat. Bujukan. Kalian terlalu kasar. Aku tak akan setuju. Cari mati. Matilah aku, tak akan setuju. Minggir. Kalau kau tidak setuju, aku kirim ini ke media nasional. Baik. Aku setuju. Siapa sangka, Dr. Jin Jixun diam-diam ternyata suka berdandan seperti wanita. Kenapa si imut itu tidak mati? Malah bikin keributan besar?
Lin Yuyu? Apa nilai dirimu sampai layak kerja sama denganku? Aku pegang bukti yang bisa menghancurkan nama Wen Xiao. Baik, aku setuju. Aku juga akan hancurkan hal terpenting baginya. Siap. Hap kanan. Dang 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 dang. Putri kecil Bogo yang tercinta, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun putri kecil. Panjang umur. Sudah berapa kali ku bilang panggil aku Ratu? Ya, kalau begitu ratuku, bolehkah aku mengajakmu menari untuk tarian pertama? Tentu saja. Sudah berapa kali ku bilang panggil aku Ratu? Ya, kalau begitu ratuku, bolehkah aku mengajakmu menari untuk tarian pertama? Tentu saja. Wah, ramai sekali di sini. Kalian mau apa? Mulai hari ini, tanah ini milik keluarga Tang. Kalian minggir sekarang. Kalian mau apa? Mulai hari ini, tanah ini milik keluarga Tang. Kalian minggir sekarang. Ini jual beli paksa. Urusanmu apa? Tang Wan King, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku belum mulai. Ayo! Hancurkan semua. Coba sentuh mereka. Mulai dari yang mengganggu ini. Mulai dari yang mengganggu ini. Siapa berani berbuat onar di panti asuhan? Aduh. Apa ini? Bau sekali. Baru selesai bersihkan toilet, masih segar. Untung kamu. Kamu? Diam saja apa? Hancurkan. Siapa berani sentuh mereka? Inilah masalah yang kamu buat, bajingan. Inilah masalah yang kamu buat, bajingan. Kamu saja tak bisa jaga orangmu sendiri. Berani-beraninya menyalahkan aku. Kakak, lihat mereka bertengkar terus, kekanak-kanakan sekali. Diam. Kalau masih nyela, aku urus kamu dulu. Tetap aku yang paling bisa diandalkan. Xiao, kamu hebat ya. Ajari aku cara mendekati Ibu Liang. Kalian semua sudah ditipu oleh Wen Xiao. Aku punya bukti. Dia cuma penipu. Dia cuma penipu. Sudah lihat kan? Dia pengganti profesional. Setiap kata yang diucapkannya, setiap hal yang dilakukannya hanya untuk uang. Cuma penipu biasa. Omong kosong. Kakak Xiao yang terbaik. Dia cari uang semua untuk kita. Tidak seperti orang dewasa lain, seperti orang yang tak bisa dapat anggur bilang anggur asam. Kalian nanti jangan sekali-kali menirunya. Ingat tidak? Ingat. Mereka benar. Aku pengganti profesional. Mereka benar. Aku pengganti profesional. Ya, aku pengganti profesional. Tapi aku setiap pekerjaan yang kuterima, semua tertulis di kontrak jelas dan terang. Aku untuk setiap klien berusaha sepenuh hati dengan dedikasi total. Dengar kan? Dia mengaku sendiri
Kamu ini hanya seorang wanita yang menjual tubuh untuk uang. Manusia tak berniat jahat pada harimau, tapi harimau ingin melukai manusia. Tang Wan King, aku terlalu memanjakanmu? Berani kau pukul aku? Di sini banyak orang, cuma mulutmu yang paling jorok. Memang kamu yang mau pukul? Kamu... Dia menipu kalian. Kalian mau lepaskan dia begitu saja? Kalian ngapain? Kita sudah tanda tangani kontrak. Sekarang selain nilai Fuzichuan belum membaik, tugas saya sudah selesai sempurna. Jadi semua ini palsu? Kalau kalian berpikir begitu ya sudah. Ucapan wanita brengsek banget. Aku harus cepet catat nanti berguna. Dia bilang kontrak berarti cuma tugas. Dia nggak suka kamu beneran. Aku masih ada peluang menang. Peluang apaan? Meskipun pacar palsu, tetap pacar. Minggir sana. Menurutku kakak sebelumnya, karena kontrak nggak bisa terang-terangan, yang paling dia peduliin ya aku. Otak cinta memang mas kawin terbaik pria. Kalian gila. Dia cuma penipu. Hey, buang Tang Wan King keluar. Sekalian kasih tahu keluarga Tang sudah bertahan lama. Saatnya bangkrut. Dan dia juga usir segera. Ajwa. Ajwa. Hari ini, selain ulang tahun Gogo, aku mau umumkan satu hal penting. Aku mau pensiun. Mulai hari ini, kepala panti asuhan baru adalah Xiao. Jangan panggil aku kepala, panggil aku pengelola panti asuhan. Aku besar di panti asuhan sejak kecil. Di sini meski tak ada orang tua kandungku, tapi ada Ibu Liang, ada Paman Koki, dan saudara-saudaraku. Aku selalu bahagia. Mulai sekarang, kemanapun kalian pergi, alami ketidakadilan apapun, hadapi kesulitan apapun, di sini tetap rumah kalian. Aku sumbang untuk panti asuhan 100 juta. Aku sumbang untuk panti asuhan 100 juta. Aku sumbang 200 juta. Fudro, kamu masih licik. Harus kalahkan aku ya. Pecundang. Aku sumbang 201 juta. Kakak, aku hampir keluarkan tabungan ayahku semuanya. Lihat, mereka tua. Aku masih muda. Pilih aku. Xiao, jangan pilih anak ini. Pilih aku. Jangan pilih dua bodoh itu. Pilih aku. Aku tentu pilih